Seperti cerita film penipuan, suami istri di Riau bakar orang lain. Demi asuransi, palsukan kematian suami. Sepasang suami istri di Bengkalis, Provinsi Riau, membakar orang lain yang diketahui memiliki gangguan jiwa. Ternyata di balik ini semua ada penipuan besar yang dirancang. Pasutri tersebut diketahui bernama Hendra, 49 tahun, dan Susiani, 34 tahun. Keduanya merencanakan aksi pembunuhan demi bisa menyamarkan kematian Hendra. Motifnya agar mendapat klaim asuransi jiwa sebanyak ratusan juta rupiah untuk melunasi hutang. Berikut fakta-fakta Pasutri di Riau culik dan bunuh orang dengan gangguan jiwa. Awal kasus. Kasus bermula saat warga menemukan sesosok jasad dalam mobil yang terbakar pada Kamis 27 Oktober 2022 subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di Jalan Arifin, Desa Tasikserai Timur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya disebut jasad hangus terbakar merupakan Hendra, warga sekitar lokasi kejadian. Dugaan diperkuat karena mobil diketahui memang milik dari Hendra. Kesaksian juga diberikan oleh Susiani, istri dari Hendra. Dia membenarkan mobil tersebut milik suaminya. Susiani menyebut suaminya sudah pergi sejak Rabu 26 Oktober 2022 pagi. Hendra pamit katanya untuk bertemu dengan orang yang berniat merental mobilnya. Polisi pun kemudian melakukan pendalaman kasus penemuan mayat terbakar ini. Fakta kedua tentang mulai terkuaknya sandiwara ini. Kasat Reskrim Polres Bengkalis AKP Muhammad Reza menjelaskan, proses pengungkapan kasus menemui sejumlah kejanggalan. Pihaknya mulai curiga ada yang disembunyikan oleh Susiani. Wanita ini mengakui jasad terbakar dalam mobil adalah suaminya. Kita sudah curiga karena Susiani tak ingin jenazah itu diotopsi. Dia mengaku korban itu suami, tapi penyidik melakukan pendalaman. Urai Reza. Reza melanjutkan pihaknya menemukan kejanggalan lain saat berhasil mendeteksi keberadaan Hendra lewat HP miliknya. Padahal awalnya Susiani memberikan keterangan HP milik suaminya ikut terbakar bersama korban. Ternyata dia masih hidup dan berada di wilayah Kabupaten Kampar, beber Reza. Kasus ini pada akhirnya terungkap seutuhnya saat polisi mengamankan Hendra dan Susiani untuk dimintai keterangan. Fakta yang ketiga tentang mereka menculik ODGJ. Hendra dan Susiani mengakui jasad terbakar dalam mobil pickup merupakan ODGJ yang mereka culik. Keduanya memang sudah merencanakan aksinya dengan mencari orang dengan gangguan jiwa tanpa identitas untuk memalsukan kematian Hendra. Pasutri itu lantas membagi tugas. Hendra berperan mencari dan membunuh ODGJ, sedangkan Susiani bertugas memberikan keterangan palsu pada polisi. Aksi Hendra dimulai dengan mencari target secara acak di kota Duri, Riau. Saat itu ia bertemu ODGJ tanpa identitas lalu membawanya dengan mobil. Hendra awalnya merayu korban agar mau dengan ditawari makanan dan pekerjaan. Korban kemudian dieksekusi Hendra menggunakan balok kayu sepanjang 50 cm. Jasad korban lantas ditemukan warga di Jalan Arifin, Desa Tasikserai Timur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis dengan kondisi terbakar. Fakta yang keempat tentang motif para pelaku. Hendra dan Susiani di hadapan polisi mengakui telah melakukan aksi tak manusiawinya. Motif kasusnya tidak lain karena masalah uang. Pasutri tersebut mengaku memiliki utang kepada sejumlah orang. Fakta yang kelima adalah tentang ancaman hukuman mati. Kini, Hendra dan Susiani sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat pasal 340 Jungto, pasal 338 Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasutri ini terancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.